Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Febrayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Papua, program studi pendidikan kimia tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada MA Hidayatullah Mataram pada materi bentuk molekul berdasarkan teori PSEPR dan teori domain elektron pada kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang Ibu mau mengecek kebersihan kelas. Alhamdulillah sudah bersih semuanya, kalian juga sudah berpakaian rapi. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Yang Ibu panggil namanya menyebut ya. Sulhana Eja, Turut Ika, Sakit, Jannatul Maghfirah, Sofia. Nah, untuk menambah semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Kira. Alhamdulillah semuanya suaranya mantap. Tapi kayaknya kurang semangat ini ya. Pagi-pagi harus semangat. Kita tepuk semangat dulu yuk. Mana semangatku? Di sini semangatku, Mana semangatku? di sini semangatku. Aku semangat. Pagi-pagi harus semangat. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ya. Jadi di sana kalian coba lihat ada berbagai macam benda. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Bagaimana bentuk setiap benda pada gambar di samping? Ya, coba bentuknya apa aja? Segitiga, segitiga. Lima. Ada yang segi 5? Ya. Jadi di sana ada berbagai macam benda dan bentuknya berbeda-beda. Ada yang tenda di sana bentuknya apa? Segitiga. Nah, kalau dia 2 dimensi namanya segitiga. Kalau dia 3 dimensi bentuknya itu namanya trigonal. Apa? Trigonal. Kemudian ada yang tempat tisu di sana. Tempat tisu bentuknya apa? Ya, kotak ya, kotak atau balok. Jadi di sana itu namanya sama dengan tetrahedral. Apa? Tetrahedral. Jadi bentuk
benda yang bermacam-macam itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian sudah baca di bahan ajarnya, materinya adalah bentuk molekul. Nah, bentuk molekul itu sama dengan benda-benda ini. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang sama, tapi kebanyakan berbeda sesuai dengan senyawanya, sesuai dengan atom-atom yang berikatan pada senyawa tersebut. Jadi bentuknya ada yang trigonal, ada yang heksagonal, ada yang di piramida, macam-macam. Nanti kita akan pelajari. Nah, selain bentuk benda, ya, bentuk molekul ini juga sama dengan kita sebagai manusia yang ada di bumi ini. Ada yang kembar? Ada. Tapi ada yang tidak kembar? Ada. Ira sama Sofia sama nggak mukanya? Beda ya. Seperti itu juga bentuk molekul berbeda-beda. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, menciptakan benda-benda apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Bentuknya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, dan sempurna. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah ciptakan pada tubuh kita. Mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, kita harus bersyukur. Mau memberikan pretest. Pretestnya ada pada Google Form. Nanti Ibu akan berikan link. Kalian tinggal isi menggunakan HP. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ikatan kimia. Jadi untuk menentukan ikatan kimia kita harus mengetahui yang namanya konfigurasi elektron. Semuanya masih ingat? Konfigurasi elektron? Insya Allah. Ada yang pakai KLMN, ada yang pakai SPDN. Jadi menyampaikan tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca di depan satu orang. Coba silakan baca yang keras tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat menentukan rumus Lewis. Siswa dapat menggambarkan bentuk molekul. Siswa dapat membentuk PED dan PED. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita: menentukan rumus Lewis, menggambarkan bentuk molekul, dan menentukan PED dan PED. Sekarang Ibu akan memaparkan sedikit materi yang akan kita pelajari. Nanti untuk memperdalam materinya, mengeksplor, kalian nanti bisa dengan cara kerja kelompok saat mengerjakan LKPD. Jadi di sana kalian bisa eksplor materinya, bisa dari buku, dari internet, dari LKS, dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kemudian setelah LKPD-nya dikerjakan, kalian maju ke kelompok untuk presentasi. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bentuk molekul. Apa bentuk molekul itu? Bentuk molekul adalah susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron ikatan. Jadi disingkat PEI itu pasangan elektron ikatan, elektron yang dipakai untuk berikatan. Dan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas, pasangan yang tidak dipakai untuk berikatan terhadap atom pusat. Bentuk molekul dapat ditentukan dengan teori tolakan pasangan elektron valensi atau disebut teori domain elektron. Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak menolak elektron-elektron pada kulit terluar atom pusat. Jadi di sana ada elektron bebas dan ada elektron ikatan. Elektron-elektron itu muatannya positif atau negatif? Muatannya adalah negatif. Kalau yang positif itu namanya proton. Nah, kalau neutron tidak bermuatan. Tipe molekul ditentukan dengan cara 1, 2, 3 boleh dibaca. Tipe molekul ditentukan dengan cara 1. Atom pusat dinyatakan dengan lambang A. 2. Setiap domain elektron ikatan dinyatakan dengan X. 3. Setiap domain elektron bebas dinyatakan dengan C. Ya. Bentuk molekul.
1. Gambarkan struktur dari senyawa. 2. Hitung jumlah pasangan elektron dalam volume PE, jumlah PeI dan PeB yang ada di sekitar atom pusat. 3. Memprediksi sudut-sudut ikatan yang mungkin berdasarkan jumlah kelompok elektron dan arah-arah yang mungkin akibat tolakan pasangan elektron bebas. 4. Menentukan rumus bentuk molekulnya atau klasifikasi VSEPR. 5. Memberi nama bentuk molekul berdasarkan jumlah PeI dan PeB. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya kita akan memberikan nama pada bentuk molekul yang sudah kita cari berdasarkan jumlah PeI dan PeB-nya. Jadi intinya kalian harus bisa menentukan PeI dan PeB. Karena dengan menentukan PeI dan PeB kita bisa menentukan bentuk molekul suatu senyawa. Apakah bentuknya linear, segitiga biplanar, atau trigonal, tergantung jumlah PeI dan PeB-nya. Ini adalah masalah yang kalian pecahkan. Kalian akan menentukan bentuk molekul pada tabel di LKPD yang sudah dibagikan. Kalian pecahkan masalahnya, tentukan bentuk molekulnya sesuai dengan PeB dan PeI. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi secara singkat dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ya, masih sedikit-sedikit ya. Karena secara singkat. Nah, supaya kalian lebih paham, sekarang kalian bisa kerjakan LKPD secara berkelompok. Boleh duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, seperti biasa kalian gampang mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD orientasi masalah. Nah, jadi masalahnya kalian akan menentukan bentuk molekul dari senyawa yang ada pada LKPD. Di sana ada banyak senyawa yang ada BF3 dan ada CH4. Berdasarkan fenomena di atas, masalah apakah yang Anda temukan? Ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa isi ya dengan mencari referensi yang ada pada bahan ajar, internet atau pada LKS. Tinggal kalian isi atau kalian jawab. Setelah itu pada tabel yang kegiatan 2 terakhir, karena di sana ada 5 senyawa, kelompok 1 mengerjakan kolom nomor 1. Kelompok 2 kerjakan kolom nomor 2. Kelompok 3 kerjakan kolom nomor 3. Kelompok 4 kolom nomor 4. Kelompok 5 kolom nomor 5. Jadi setiap kelompok hanya mengerjakan satu kolom atau satu senyawa saja yang isi. Jadi nanti presentasinya masing-masing kelompok itu senyawanya beda-beda. Sudah paham? Ya. Sekarang silakan dikerjakan, diskusikan dengan temannya, bagi tugas. Jangan hanya satu orang yang bekerja, tapi semuanya harus aktif bekerja. Ibu akan nilai karena ibu berkeliling nanti di setiap kelompok. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi selama 30 menit. Cukup lama ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ini udah ada administratif. Ya,
Selain bertemu. Kalau ini sama ini beda model. Kalau yang ini struktur Lewisnya, kalau yang ini itu molekulnya. Ada tapi ini dibuka ya. Tapi kalau kita kayak gini nanti beda-beda jadi. Iya beda. Gimana? Coba, Cuma dibilang apa sadar yang ini beda. Ya nanti kamu jelasin bagusnya berapa yang banyak. Apa yang masih ada di beda.
Usahakan dipercepat, waktunya tinggal 5 menit lagi. Punya tuh 2 Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi. Dikumpulkan. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok sudah. Siapa lagi yang sudah selesai? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Waktunya kita presentasi. Sekarang yang maju adalah kelompok 1. Tapi boleh angkat tangan, dan yang mau menambahkan jawaban dari temannya yang maju boleh juga angkat tangan ya. Perhatikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami dari Bapak Satu. Berdasarkan fenomena di atas, masalah apakah yang Anda temukan? Diskusikanlah dengan tempat tenang kelompok Anda dan tuliskan rumusan masalah Anda pada kolom di bawah ini. Masalahnya adalah bentuk molekulnya berbeda. Apa yang dimaksud dengan atom pusat? Atom pusat adalah atom yang terikat pada 2 atom lebih atom. Juga, tentukan atom pusat dari senyawa BF3 dan CH4. Atom pusat dari BF3 adalah B dan atom pusat dari CH4 adalah C. Coba gambarkan struktur medis dari BF3 dan CH4. Apa yang dimaksud dengan pasangan elektron ikatan PE? Pasangan elektron fluid valence atom pusat suatu molekul yang terdiri dari 2 atom atau lebih dapat berupa PeI dan PeB. Karena nomornya sejenis, pasangan ini akan saling melengkapi. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan PeI yang memiliki atom pusat dari BF3 dan CH4-nya. Dari BF3 adalah 3. B-nya ada 3. Iya, beda 3. Pasangan elektron ikatan dari CH4 adalah 4. Apa yang dimaksud dengan domain elektron? Domain elektron berarti bentukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Tentukan jumlah domain elektron yang memiliki atom pusat dari CH4. Jumlah domain elektron dari CH4 dan 4. Kesimpulannya adalah bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, yaitu kedudukan atom-atom dalam hubungan 3 dimensi dan berjalannya sebut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul, serta ikatan yang terjadi pada molekul tersebut yang dibentuk oleh pasangan elektron. Molekul BeF2, pusatnya Be, PeI-nya 2, PeB-nya 0, domain elektron 2. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Perbedaan PeI sama PeB. PeI adalah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan PeI adalah kulit valensi atom suatu molekul yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Sedangkan pasangan elektron bebas adalah elektron yang berasal dari satu atom yang tidak digunakan untuk berikatan dengan unsur lain. Sebenarnya
perbedaannya? Kalau PEI itu pasangan elektron yang menggunakan jadi dia bebas ya. Kalau PEI istilahnya sudah menikah, dia sudah berikatan. Kalau PEB masih lanjut. Jomblo. Ada yang ingin bertanya? Saya apa pandangan dari SEPR? Pandangan dari VSEPR adalah Valence Shell Electron Repulsion. Bahasa Inggrisnya ya. Teori bermain elektron. Artinya apa? Teori bermain elektron. Atau teori tolakan pasangan elektron. Jadi disingkat VSEPR itu dalam bahasa Inggrisnya. Ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Tidak. Nah, sekarang boleh ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang ketiga, kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan PEI yang mengelilingi atom pusat dari B, F, 3, dan CH4. Pasangan elektron ikatan dari B, F, 3 adalah 3. Pasangan elektron ikatan dari CH4 adalah 4. Apa yang dimaksud dengan pasangan elektron bebas PEB? Pasangan elektron bebas PEB adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk perikatan. 7. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan PEB yang mengelilingi atom pusat dari CH4. Pasangan elektron bebas yang mengelilingi atom pusat dari CH4 adalah kesimpulannya adalah atom pusat adalah atom yang terikat pada dua atau lebih atom. Pasangan elektron ikatan atau B adalah pasangan elektron yang digunakan untuk perikatan. Sedangkan pasangan elektron bebas atau PEB adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk perikatan. Dan teori pemain elektron atau VSEPR berdasarkan pada jumlah ikatan dan pasangan elektron bebas dalam kulit atom pusat suatu molekul. Molekul CH4 atom pusat C, PEI 4, PEB 0, pemain elektron 4. Ada yang mau bertanya? Banyak. Apa itu molekul? Molekul adalah dua atom atau lebih yang saling berikatan membentuk suatu senyawa yang stabil. Itu ya. Kalau itu lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa reaksi jika molekul saling mendekat? Ketika dua molekul saling mendekat untuk mereaksi, kemungkinan berhasilnya reaksi tersebut bisa sangat bergantung pada bentuk ingrediensi dan orientasi relatif molekul tersebut serta identitas kimianya. Jadi kemungkinannya bisa terjadi reaksi. Kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Kan ditutup habis yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Antusias dalam melakukan presentasi. Banyak juga yang bertanya dan jawabannya cukup memuaskan. Alhamdulillah. Sekarang kita tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Berarti semuanya paham dan tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah tercapai. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi dan kesimpulan. Tadi sudah disampaikan juga sama teman-temannya yang maju, sudah sampaikan kesimpulan. Kita ulangi sekali lagi ya. Refleksinya tadi kita sudah belajar tentang bentuk molekul. Bentuk molekul
setiap senyawa itu bentuknya berbeda. Walaupun ada juga yang sama, tapi rata-rata berbeda. Kemudian, untuk menentukan bentuk molekul, kita bisa menggunakan teori VSEPR atau teori tolakan pasangan elektron. Nah, dalam teori VSEPR ada yang namanya PEI dan PEB. PEI itu pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan. Kalau PEB pasangan elektron atau pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Nah, kemudian tadi kita sudah menentukan ya banyak sekali bentuk molekul. Salah satunya tadi ada yang linear, trigonal, heksagonal. Kemudian domain elektron ya, dalam teori VSEPR ada yang namanya domain elektron atau daerah tolakan elektron. Itu ya yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, kita akan melakukan post test untuk mengetahui kemampuan anak-anak setelah melakukan pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan kalian, silahkan diisi, berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Silakan boleh dikumpulkan kalau udah selesai. Nah, nanti untuk kelompok yang sudah maju dan untuk semuanya nanti ibu kasih reward ya, bisa dibagi-bagi. Nah, ya, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir. Saya harapkan anak-anak tetap semangat karena pekan berikutnya kalian akan melakukan ulangan atau ya ujian akhir semester. Mudah-mudahan kalian sukses dan bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Ya, tugasnya kalian belajar ya, murojaah dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kira boleh pimpin. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran kimia kita pada hari